Arus globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi di tengah masyarakat dan telah memengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, hingga kebudayaan. Pengaruh positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri juga sudah tampak dan diketahui hampir setiap individu. Pendidikan adalah sebuah proses di mana manusia akan dibimbing untuk membentuk jati dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik, berilmu dan pintar. Dengan pendidikan seseorang akan mulai membangun kerangka kehidupannya yang berkualitas berdasarkan ilmunya, di mana lewat pendidikan seseorang akan dibimbing, diarahkan dan dibekali teori yang cukup bagaimana seharusnya dia menjalani kehidupan yang akan dijalaninya. Madrasah Ibtidaiyah hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat dasar seperti orang ketahui lembaga pendidikan tingkat dasar yang pada umumnya, akan tetapi memiliki berbagai karakter dan keunikan tersendiri. MI sebagai lembaga pendidikan di Indonesia sebagaimana lembaga pendidikan lainnya yang harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, PP 19/2005 tentang guru dan dosen. Apa hakikat MI? Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti Al-Quran, Hadits, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Visi MI Plus Karisma Nusantara adalah terbentuknya generasi Qurani yang unggul dan berprestasi. Misi MI Plus Karisma Nusantara adalah 1. Melaksanakan pendidikan secara profesional. 2. Melaksanakan pembelajaran berbasis keimanan dan ketakwaan. 3. Mendidik, melatih, dan membimbing fikir, rasa dan karsa siswa ke arah terbentuknya keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani serta berdisiplin. 4. Melaksanakan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi. Tujuan MI Plus Karisma Nusantara adalah menyelenggarakan pendidikan umum dan agama yang mengedepankan kualitas guru dan siswa di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtak, wahana yang akan mengarahkan dunia pendidikan menuju target yang dituju. Sejarah MI Plus Karisma Nusantara diawali dari lulusan TK Perhap yang menginginkan jenjangnya KSD, dan sebelum MI Plus Karisma Nusantara awal mula namanya adalah Permata Hati Bunda berjalan 1 semester dan pada saat itu para staf dan guru sudah meminta dukungan RT, RW, lurah dan kecamatan serta pada saat itu sekolah sempat mengambil kembali proposal UPTD TK dan SD karena tidak ada perkembangan. Lalu kita pindah ke Kemenak dan pada saat itu ada diskusi terkait sekolah, lalu pihak Kemenak memberikan dukungan untuk tetap menjalankan program MI. Pada saat itu pun kita membuat proposal kembali dan ada perombakan baik dari program, logo, baju dan rapot pun ada sedikit revisi dan mulai pada tahun 2012 MI berjalan sampai sekarang. Struktur organisasi MI Plus Karisma Nusantara. Komite Madrasah Haji Sunsyun P. Yogaswara, SPIMP. 3. Kepala Madrasah Juju SPD. 4. Tata Usaha dan Keuangan Malida Julia Firdaus A, MD dan CWNI. 5. Wakamat Kurikulum Nursari, SPD. 6. Wakamat Kesiswaan M. Ihsan Ramdhani, SPD. 7. Wakamat Sarana Prasarana Fitri Nur A, SPD. 8. Wakamat HI Nela Atika S, PDI. 9. Koordinator BK Fitriah, SPD. 10. Koordinator Perpustakaan Truli Handayani. 11. Koordinator Operator Hanah Muflihah, AMD. 12. Administrasi Kesiswaan Inge Ayesya Saadah, SE. 13. Guru Matpel Nur Sidik, SPDI. 14. Guru Matpel Disti Restu Nur Azizah. 15. Guru Matpel Suhartini, SE, SPD. 16. Koordinator Pencaksilat Amas Sudrajat. 17.
Guru Matpel, Puput Siti Sa'dah S.Pd.I. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan zat endorfin yang membuat rasa bahagia. Dengan ini, anak akan lebih bersemangat dalam menjalani pelajaran lain di sekolah, juga dalam kehidupannya sehari-hari. Pendidikan jasmani juga dapat menunjang kreativitas dan performanya dalam kegiatan sehari-hari. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik. Upacara bagi karakter siswa adalah bisa meningkatkan kekompakan. Pada saat mengikuti upacara bendera, para peserta harus kompak dalam mengikuti aba-aba dari petugas upacara. Upacara menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang demi membela negara Indonesia. Khusus program ekstrakurikuler keagamaan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan siswa mengenai materi yang diperoleh di kelas, mengenai hubungan antar mata pelajaran, keimanan dan ketakwaan serta sebagai upaya melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran tentang anjuran kepada manusia untuk bertakwa. Kepanjangan dari KBM itu sendiri adalah kegiatan belajar mengajar, yang pada praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh guru dengan murid untuk membangun interaksi kompleks. KBM memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara mandiri. Tujuan dalam KBM dikenal juga sebagai tujuan instruksional khusus, TIK, yang berarti suatu penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruangan ini merupakan tempat tersendiri untuk kepala sekolah dalam melakukan semua tugasnya di sekolah. Pada ruangan kepala sekolah juga terdapat beberapa meja dan kursi. Fungsi dari tata usaha adalah menyiapkan rencana dan program kerja, melaksanakan urusan surat menyurat dan perlengkapan, pemeliharaan serta kerumah tanggaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan. Peranan musola pada saat ini di sekolah sangat berperan untuk membina generasi yang madani, juga sebagai sarana membantu pendidikan keagamaan. WC murid disediakan oleh pihak sekolah untuk dimanfaatkan murid untuk tempat membuang kotoran, feses dan air seni, dan keperluan lainnya. Tujuan UKSM adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat. Berbicara tentang perbedaan keduanya, tentunya antara SD dan MI bisa dibilang hampir tidak ada yang berbeda. Keduanya sama-sama merupakan sekolah dasar setelah pendidikan. Kelebihan madrasah ibtidaiyah dibanding sekolah lainnya adalah 1. Punya kurikulum berbasis agama. 2. Materi pendidikan agama Islam lebih panjang. 3. Terdapat praktek keagamaan. 4. Fasilitas sebanding dengan biaya sekolah. Fungsi pencaksilat untuk pendidikan dari sudut pendidikan pencaksilat memberikan kemampuan, keterampilan, dan kemantapan untuk mempertahankan dan membela diri. Tamanisasi sekolah mempunyai beberapa manfaat bagi sekolah, yaitu untuk memperindah lingkungan sekolah dan memberi rasa sejuk karena dikelilingi oleh tanaman yang indah. Cerdas cermat merupakan teknik pembelajaran melalui perlombaan untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dengan teknik ini, siswa dapat mengukur kemampuannya dengan menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat.
Tujuan lomba pidato adalah untuk menciptakan para generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan dan memberikan peluang kesempatan bagi peserta untuk tetap berprestasi. Tujuan lomba tingkat kecamatan adalah mengasah kemampuan dan kompetensi siswa dalam bidang tilawah, juzama dan imla Quran di lingkungan Kecamatan Bale Endah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam berbagai bidang yang dilombakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Gita, kelas 5. Saya akan berbicara mengenai Karisma Nusantara. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya mencetak kader dan tertular profesional tapi terkaya, melainkan juga kader muslim yang berintegritas, berkarakter dan juga berakhlak mulia. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah menyentuh 4 dimensi, yakni dimensi fikih, dimensi hati, dimensi rasa, dan dimensi raga. Karisma Nusantara berbeda dari sekolah lain karena MI Plus Karisma Nusantara mengadakan yang namanya ekskul seperti English Club, silat, gamelan, pramuka. Metode favorit saya adalah English Club dengan Inggris karena bahasa dunia yang kedua setelah bahasa Indonesia dan bahasa karena sekolah agama dan sekolah MI Plus Nusantara ini berbeda dari sekolah lain karena sekolah ini sudah memakai fasilitas digital dan juga sekolah ini sekolah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, saya kelas 5 MI Plus Karisma Nusantara. Berbicara mengenai Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Berbeda dengan sistem pendidikan sekolah biasa atau community based education. Dalam sejarahnya, madrasah memiliki akar yang kuat untuk perjuangan bangsa dan memberantas kebodohan. Sejarah telah mencatat bahwa madrasah telah melahirkan pemimpin di bidang pendidikan, agama, negarawan, dan bahkan pemimpin dalam negeri. Penjelasannya baik, gurunya ramah. Etika, karena penjelasannya jelas dan baik. Karena sekolah agama, pelajaran agamanya lebih banyak, dan fasilitasnya yang baik seperti TV digital, ruang serbaguna, dan banyak ekskul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MI Plus Karisma Nusantara, Jalan Raya Andir, nomor 216, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. MI Plus Karisma Nusantara adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Visi dari sekolah MI Plus Karisma Nusantara adalah membentuk generasi Qurani yang unggul dan berprestasi. Misi dari sekolah MI Plus Karisma Nusantara adalah membina siswa-siswi dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang unggul dalam akademik dan non-akademik. Sarana dari sekolah MI Plus Karisma Nusantara adalah gedung 3 lantai milik sendiri, dilengkapi TV Android di setiap kelas, free wifi per ruangan, lab komputer, perpustakaan, ruang belajar nyaman, hanya 28 siswa per kelas, lokasi strategis dilalui angkutan umum, bebas banjir dan macet. Program yang kami miliki adalah tahfidz hafalan Al-Quran 2 juz, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, praktik komputer, pramuka, English Club, tilawah, bela diri, pentas kreativitas siswa, dan rihrah. Mari daftarkan putra-putri Anda ke sekolah MI Plus Karisma Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.